Kolam ini kemarin abis direnovasi, awalnya pakai under gravel filter, terus habis itu sama ownernya direnovasi pakai chamber kayak gini. Gua mau ngasih tau kalian, kalau kalian mau bikin kolam sendiri atau renovasi kolam kalian sendiri, gue mau ngasih tau beberapa tips-tips di kolam ini biar kalian bisa bikin sendiri. Yang pertama tuh, jadi buat kalian yang mau bikin kolam atau mau renovasi kolamnya, kalian bisa kontak kita. Nanti kita bantu untuk mendesain kolam kalian yang proper gitu. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Oke guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue lagi di daerah Alam Sutra. Gue lagi mau mereview sebuah kolam. Jadi ini sebenarnya kolam ini bukan gue yang bikin dan bukan Java juga yang bikin, tapi kolam ini kemarin abis direnovasi. Awalnya pakai under gravel filter, terus habis itu sama ownernya direnovasi pakai chamber kayak gini. Dan kebetulan kemarin tuh ownernya ketemu sama gue. Dia rencana mau masang RDF, jadi akhirnya kita bantuin secara desain gimana sih cara pakaian RDF-nya itu dan gimana sih filter yang baik gitu seperti apa. Jadi ini semua sebenarnya ownernya bikin sendiri dan hasilnya bagus sebenarnya nih. Hasil bikinan ownernya oke, bottom drainnya juga udah oke, terus dia naro beberapa titik air diffuser di bottom drainnya, terus konsep pemipaannya untungnya bener. Jadinya kolam ini sekarang udah running sesuai sama, bisa dibilang sesuai sama standar Java. Sekarang yang paling penting, gue mau ngasih tau kalian, kalau kalian mau bikin kolam sendiri atau renovasi kolam kalian sendiri, gue mau ngasih tau beberapa tips-tips di kolam ini biar kalian bisa bikin sendiri. Yang pertama tuh, kalau dari sisi kolam sebenarnya kalau ukurannya tuh bebas banget. Kalian mau bikin ukuran berapa aja tuh tidak ada masalah. Mau ukuran 3x5, 3x4, atau 2x5 itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang paling penting itu adalah penataan arusnya. Jadi penataan arusnya ini kita bikin airnya berputar. Jadi airnya muter ke sini, dari di setiap dinding itu muter ke sana, terus balik lagi ke sini, dan di tengah-tengahnya itu bottom drain. Jadi kenapa kita bikin berputar kayak gini? Itu biar semua kotoran itu kayak kita ngaduk kopi, kita bikin semua kotorannya ngumpul di tengah. Dan bottom drainnya itu kita taruh di tengah semua, skimmer seperti biasa kita taruh di pojok-pojok. Nah gunanya tadi di setiap dinding kita bikin muter itu, yang pertama biar airnya muter, yang kedua itu biar tidak terjadi dead spot. Dead spot itu adalah satu titik area kolam yang tidak bergerak, yang tidak ada pergerakan airnya. Kalau kalian bisa lihat di sini semua airnya bergerak, nggak ada sama sekali air yang diem. Oke, lanjut lagi. Kita ke filternya, ke filter. Jadi ke filter itu kalau kita pakai RDF, itu yang pertama, chamber pertamanya itu kita manfaatkan untuk collecting chamber. Nah, collecting chambernya di sini, kalau kalian lihat mungkin collecting chambernya gede banget. Karena kenapa ini bisa gede banget? Karena emang awalnya itu rencana mau pakai filter konvensional, mau pakai filter beras tadi rencananya di chamber 1. Cuman akhirnya kita alih fungsikan dia sebagai chamber collecting sama chamber leveling air. Maksudnya chamber leveling air itu adalah di sini ada pipa 2. Jadi kalau ketinggian kolam itu kita atur dari sini. Kalau misalnya air kolamnya kurang tinggi, ya kita naikin dari 2 pipa ini, kita naikin. Kalau kurang rendah ya kita turunin aja dari kedua pipa ini. Dari kedua pipa ini kita pakai leher rangsa untuk masuk ke RDF, biar RDF-nya nggak kerendam, makanya kita kasih leher rangsa. Jadi sekarang ketinggian air kolam itu lebih tinggi daripada ketinggian air yang ada di RDF. Nah selain itu chamber collecting ini kita manfaatin juga untuk naruh UV filter. Jadi di sini kita pakai Vivaria UV Philips yang 55 watt, kita pakai 4 piece. Lanjut lagi, habis itu masuk ke RDF. Nah RDF-nya ini kita pakai tipe T10. Walaupun kolam ini kemarin gue hitung tuh sekitar 18 ton, 15 sampai 18 ton, tapi di sini kita pakai T10. Karena kenapa kita berani pakai T10? Karena T10 ini pipanya itu gede banget. Ini kita pakai pipanya 4 in 2 biji. In sama outing itu kita pakai pipa 4 in 2 biji. Habis itu lanjut ke connecting chamber berikutnya itu juga kita pakai pipa 4 in. Jadi walaupun ini kolamnya 18 ton, kalau lari ke 30 kemarin kata ownernya terlalu mahal. Jadi kita lari ke T10, kita masih bisa ngejar.
untuk flow airnya. Karena kenapa? Karena pipanya ini cukup gede. Lanjut lagi setelah RDF itu, di sini di bawah kaki kita ini ada namanya biological filter. Biological filter yang di sini itu sama owner kemarin karena kebetulan filter sebelumnya under gravel itu pakai batu gombong. Jadi akhirnya kita pakai batu gombong aja karena kita memanfaatkan filter yang udah ada. Tapi untuk memaksimalkan kinerja si kolam ini tetap ya seperti biasa di sini kita andelin pakai Neomedia. Kenapa sih Neomedia selalu kita jadi andelin? Karena satu, Neomedia itu memiliki SSI yang cukup gede dan tipenya banyak banget, ada tipe soft, tipe hard, sama tipe pure. Jadi kalian bisa pakai buat naikin pH kalau kalian pakai tipe hard. Kalau kalian mau nurunin pH, kalian bisa pakai tipe soft, atau kalian kalau mau pH-nya stabil itu bisa pakai tipe pure. Kalau di kolam koi itu gue rekomen kalian bisa pakai dua tipe. Yang pertama itu tipe pure, yang kedua itu tipe soft. Kenapa sih gue suka banget sama tipe soft? Karena tipe soft ini tuh bisa menurunkan pH. Dengan pH yang di bawah 7, itu akan membuat kolam kita jauh lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena amonia itu kalau ketemu di pH di bawah 7, dia akan berubah jadi amonium. Dan amonium itu tidak berbahaya buat ikan kalian. Jadi ini Neomedia, jadi gue cukup pakai, ini kalau nggak salah gue cuma pakai 120 liter. Ini gue cuma pakai 120 liter dan ini tidak full, bawahnya juga masih pakai batu gombong. Jadi cuman segini aja. Lanjut lagi di sini ada chamber pompa, terus habis itu sama aerator kita taruh di sini. Aeratornya itu kita pakai Helea tipe HAP 100 untuk mengcover kolam sekitar 18 ton dan hasilnya cukup oke karena ini juga tidak terlalu dalam. Ini kedalamannya cuma sekitar 1 meter kurang dikit. Jadi ini hasilnya oke banget. Dan ini kolam ini juga kalau baru jadi, gua mau ngasih tips sedikit buat kalian. Untuk kolam yang baru jadi ini, di awal itu kemarin mungkin, sorry gue nggak ada stock shoot videonya, tapi kolam ini gue kasih kaporit. Gue kasih kaporit gunanya untuk apa? Jadi gunanya untuk menetralisir air ini dari bakteri. Kenapa gue lebih pilih pakai kaporit daripada pakai PK? Karena kalau pakai kaporit itu ngebuangnya lebih gampang. Yang pertama kalian bisa pakai Sikem Prime untuk menghilangkan kaporit. Yang kedua juga kalau dikena oksigen dia juga jadi nguap, jadi gas. Jadi gue suka banget pakai kaporit. Terus yang berikutnya lagi, sebenarnya sebelum masukin ikan itu, jadi kemarin itu udah sempat dimasukin namanya Sikem Stability. Kita di sini pakai Pond Stability 1 liter, kita buang habis semua di sini. Kenapa kita pakai Pond Stability? Karena Pond Stability itu jauh lebih cepat untuk bikin kolam kalian jadi mature. Jadi salah satu bakteri yang paling oke untuk starting awal, gue rekomen banget pakai Sikem Stability. Nah setelah pakai Sikem Stability, nanti minggu depan itu kita mau repeat lagi Sikem Stability lagi, tapi cukup setengah dosis saja. Jadi pemakaian Stability juga konsentrat banget untuk kolam 18 ton ini. Kita cuma pakai 1 liter, dan untuk maintenance-nya minggu depan itu kita cuma pakai di setengah liter aja. Oke guys, jadi ini dia review kolam yang kemarin kita setting RDF-nya. Jadi buat kalian yang mau bikin kolam atau mau renovasi kolamnya, kalian punya tukang sendiri juga nggak apa-apa, kalian bisa kontak kita. Nanti kita bantu untuk mendesain kolam kalian yang proper gitu. Atau mau bikin sama kita langsung juga nggak ada masalah. Jadi semua kita bisa bantu kalian untuk membuat kolam impian kalian. Jadi sekian video dari gua, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!